Ini adalah pengalaman pertama saya diizinkan untuk masuk ke Masjid Al-Masril Haram. Walaupun sudah beberapa kali kami melewati masjid ini, masuk ke dalamnya baru pertama ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya sedang berada di Arafah ya. Tepat di belakang saya adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang biasa disebut oleh jemaah umroh Indonesia adalah Bukit Kasih Sayang. Sahabat semua, ini Jamarat yang paling sana itu, paling ujung itu Jumratul Ula, yang nanti kalau pas jemaah datang untuk melontar itu mereka pasti melewati Jumratul Ula. Ini yang kedua Jumratul Wusta, pilar yang pertengahan, dan yang ketiga Jumratul Aqobah, jumrah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala aktivitasnya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Di perjalanan pagi hari ini, insya Allah saya akan mengajak sahabat semua untuk melihat secara langsung persiapan ibadah haji tahun 2021 di Al-Masyair yang meliputi Jamarat, Muzdalifah dan Arafah, insyaallah jika Allah mengizinkan. Sudah nampak kerangka tenda yang dipersiapkan untuk petugas-petugas ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Nanti tenda ini akan ditempati oleh para askari, polisi, tentara yang menertibkan pelaksanaan ibadah haji. Dan ini tidak termasuk Mina ya, karena batas Mina itu ditentukan oleh hadis Rasulullah SAW, sehingga jika saja ada jemaah yang melaksanakan mabit di tempat ini di luar di luar batas Mina, maka dipastikan bahwa mabitnya itu tidak sah, karena Mina itu sudah dibatasi oleh hadis Rasulullah. Bahkan di dalam keterangan lain dikatakan bahwa Mina itu layaknya seperti perut ibu, perut seorang perempuan maksudnya. Dalam artian Mina itu akan bisa menampung walaupun berapapun jumlah jemaah yang melaksanakan mabit di Mina. Itu adalah jaminan dari hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah saya sudah diberikan izin untuk masuk dan untuk Jamarat. Ini persiapan untuk hajian 2021. Nah, ini yang di atas ini adalah tempat landing helikopter ya. Jamaratnya terdiri dari 1, 2, 3, 4 lantai. Dan ini perbaharui pada tahun sudah lama sekali ya. Ini kondisi Jamarat yang sudah dibersihkan, disterilkan karena persiapan ibadah haji 2021 sebentar lagi akan tiba. Kita lihat Jamarat di dalamnya, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Ini adalah pelontaran yang lantai dasar ya, lantai dasar. Masya Allah. Nah, sahabat semua, ini Jamarat yang paling sana itu, paling ujung itu Jumratul Ula, yang nanti kalau pas jemaah datang untuk melontar itu mereka pasti melewati Jumratul Ula. Ini yang kedua Jumratul Wusta, pilar yang pertengahan, dan yang ketiga Jumratul Aqobah, jumrah yang terakhir. Pada waktu musim haji nanti, pada tanggal 10 Zulhijjah, pas waktu lebaran, kalau di Indonesia takbiran, itu Jumratul Ula, Jumratul Wustanya tidak dilontar, tapi langsung menuju ke Jumratul Aqobah. Sedangkan nanti pas tanggal 11-nya baru Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqobahnya dilontar semuanya. Satu jumrah ini, satu pilar ini 7 kerikil, 7 dan 7, berarti 21 kerikil yang harus disiapkan setiap hari untuk melontar jumrah ini.
Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul apa? Semua pengalaman saya ketika hajian tahun 2019 pas waktu normal terakhir, kami diberi keamanan kepercayaan oleh Amiratul Hajj untuk menjadi petugas Jamarat ini dan menceritakan pengalaman pada hajian tanggal 2019 ketika saya diamanahi menjadi petugas haji Indonesia. Ketika para jemaah sedang melaksanakan mabit di Mina ini, biasanya di pinggir-pinggir atau di dekat tenda-tenda ini dipenuhi oleh jemaah termasuk jemaah Indonesia yang mereka lebih memilih untuk mabit di tempat ini dikarenakan ketika pas waktu melontar jumroh sangat dekat sekali jaraknya. Yang padahal pemerintah Indonesia pun juga sudah menyediakan tenda-tenda khusus untuk jemaah haji Indonesia ketika melaksanakan mabit, yaitu di Muaisim. Namun tenda-tenda yang disediakan untuk jemaah haji itu jaraknya lumayan cukup jauh, sehingga mereka yang sepuh atau yang biasanya hotelnya dekat dengan Jamarat, mereka lebih memilih untuk mabit di sekitaran Jamarat ini, walaupun memang tidak disediakan atau tidak tidak dibolehkan untuk pemerintah oleh kerajaan Saudi, tetapi mereka lebih memilih untuk mabit di tempat ini, insya Allah. Dan pengalaman yang kedua ketika kami menjadi petugas Adhan atas pertahanan jemaah haji Indonesia, TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Dan tendanya itu sangat dekat sekali, maktabnya mungkin di maktab 1001, 1002 dan 1003, sehingga kenyamanannya sangat sangat maksimal sekali. Jadi bisa mabit di dekat Jamarat ketika waktunya melontar ke Jamarat pun juga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama karena jaraknya sangat dekat sekali. Itu pengalaman pada tahun 2018 ketika khidmah atau menjadi pelayan tamu Allah dari atas pertahanan. Melontar jumroh adalah rangkaian ibadah haji yang sifatnya wajib ya, bukan rukun. Karena rukun itu cukup hanya niat, berihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i serta tahallul dan diakhiri dengan tertib. Jadi, jikapun jemaah haji dalam keadaan uzur misalkan tidak mampu untuk melontar jamarat atau jumroh, maka boleh diwakilkan kepada orang yang dipercayainya untuk melontar, karena ini adalah sifatnya wajib saja. Dan jika saja tidak melaksanakan sama sekali, maka diwajibkan membayar dendaan dengan menyembelih dam atau berpuasa 3 hari di kota Mekah dan 7 hari ketika pulang ke tanah air. Sahabat semuanya, saya sekarang berdiri di atas tanah yang bersejarah di dalam Islam, sehingga sejarah tersebut itu sering diulang di setiap 1 tahun sekali oleh jemaah haji dari berbagai negara. Sejarah untuk menapaktilasi jejak langkah Rasulullah SAW dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu melaksanakan mabit di Muzdalifah. Nampak di belakang kita ini adalah Masjid Al-Masy'aril Haram, yang mana masjid ini difungsikan hanya ketika pada musim haji saja. Dinamakan dengan Masjid Al-Masy'aril Haram karena dikutip dari ayat Al-Quran yang menyampaikan wa idza afadtum min arafatin fadkurullaha indal masy'aril haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, wa idza afadtum min arafatin, bergegas dari Arafah, fadkurullaha, maka perbanyaklah zikir, kata Allah Subhanahu wa taala, indal masy'aril haram, di al-masy'aril haram. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-masy'aril haram adalah kawasan dari Muzdalifah itu. Sehingga untuk mengenang, untuk mengambil berkah daripada ayat Al-Quran tersebut, masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Masy'aril Haram. Sehingga Rasulullah SAW pun juga ketika melaksanakan ibadah haji wadah dengan para sahabat-sahabat, maka Rasulullah SAW melaksanakan mabitnya itu di Masjid Al-Masy'aril Haram ini. Namun ketika pada musim haji tiba, kawasan ini nanti akan berubah warnanya menjadi putih, penuh dengan jemaah dari berbagai negara. Sehingga kami ketika melaksanakan ibadah haji tahun 2018 dan 2019 pun juga
ingin sekali untuk melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat saja di Masjid Al-Masyaril Haram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kuasakan. Tetapi mudah-mudahan setelah ini kami akan meminta izin kepada petugas untuk bisa masuk ke Masjid Al-Masyaril Haram ini hanya sekedar untuk mengambil istifadah atau untuk mengambil berkah, mengingat kembali bahwa dulu baginda Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat di sini. Para sahabat semua, lantas apa saja kegiatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan mabit di Muzdalifah ini? Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, bahwa yang harus dibaca ketika melaksanakan mabit di Muzdalifah itu adalah fadkurullaha, harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis daripada zikir itu banyak sekali. Apapun jenisnya, yang bentuknya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk dibaca ketika melaksanakan mabit di Muzdalifah. Para sahabat semua, waktu untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah adalah setelah bergegas dari Arafah pada waktu maghrib tiba. Tetapi disunahkan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun waktu maghrib sudah tiba di kawasan Arafah, tetapi untuk pelaksanaan maghribnya itu disunahkan untuk dijama' takhir bersama Isya ketika sudah sampai di Muzdalifah. Dan kapan waktu selesai melaksanakan mabit di Muzdalifah? Waktu selesai ketika melaksanakan mabit di Muzdalifah adalah setelah waktu duha tiba, sekitar jam 7 atau jam 8. Itu adalah waktu afdolnya. Walaupun memang ada beberapa ulama yang mengatakan sebagaimana yang diambil pendapat oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa malam pun juga sekitar jam 2, jam 3 sudah dibolehkan untuk keluar dari Muzdalifah. Karena mabit di Muzdalifah ini bukan rangkaian rukun daripada ibadah haji, akan tetapi hanya wajib saja. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan ketika di Muzdalifah. Yang pertama adalah berzikir banyak, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mengambil kerikil-kerikil guna untuk melontar nanti di Jamarot pada tanggal 10 hari. Ini adalah pengalaman pertama saya diizinkan untuk masuk ke Masjid Al-Masyaril Haram. Walaupun sudah beberapa kali kami melewati masjid ini, masuk ke dalamnya baru pertama ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan para jamaah semuanya, sahabat-sahabat semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk bisa masuk melaksanakan sholat. Itu mimbar imamnya ya, mihrab imamnya, bisa masuk di dalam Masjid Al-Masyaril Haram ini. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat semuanya, ini adalah keadaan Masjid Al-Masyaril Haram dari dalam. Bangunannya Masya Allah, tabarakallah, sangat cantik sekali. Dan ini bangunan paling terakhir setelah direnovasi beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ini adalah persiapan yang sudah hampir selesai untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021. Tenda-tendanya memang sangat dekat sekali dengan Jabar Rahmah. Nah, sebelah sini ada Jabar Rahmah, dan ini adalah Rumah Sakit Arafah untuk menanggulangi jemaah haji yang kurang sehat. Dan ini tenda-tenda Arafahnya. Di sini nanti jemaah haji hanya setengah hari saja, dari mulai zuhur sampai maghrib. Itu adalah waktu yang utamanya. Dan ini persiapannya Masya Allah sangat maksimal sekali demi untuk menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika haji nanti 2021 tiba. Ini toiletnya pun juga sudah direnovasi, sudah dicat dengan warna yang sangat khas sekali, biru dan putih. Nah, ini kalau jemaah semua yang menanyakan ini pohon apa? Ini adalah pohon yang biasa dikenal oleh jemaah umroh saja ya, adalah pohon Soekarno. Dinamakan dengan pohon Soekarno karena awal mula bibit daripada pohon ini dibawa oleh presiden kita, presiden pertama Soekarno, gagasan pertamanya. Jadi ketika Presiden Soekarno melaksanakan haji, beliau melihat kondisi Arafah itu tidak ada tidak ada pepohonan, tidak ada untuk berteduh. Maka pada masa kerajaan King Khalid ketika itu, presiden kita Soekarno mengajukan gagasan yang sangat bermanfaat sekali
untuk menanami pohon yang cocok dengan kondisi Arab Saudi, yaitu kondisi yang sangat panas sekali. Itu diambillah bibit pohon yang kita bisa lihat ini. Ini yang disebut dengan pohon Soekarno. Tetapi pohon ini pernah saya tanyakan langsung sama orang Arab asli, apa namanya daripada pohon ini. Mereka tidak menjawab dengan ini pohon Soekarno, tidak. Mereka bilangannya ini ada biasa aja, pohon-pohon biasa saja, kata dia. Tidak ada namanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat-sahabat semua, ini adalah vlogan saya yang terakhir. Tadi berawal dari persiapan di Mina, Jamarot, Muzdalifah, dan ini adalah puncaknya yaitu di Arafah. Mudah-mudahan para sahabat semuanya, keluarga-keluarganya, keturunan-keturunan anak cucu cicitnya, Allah Subhanahu wa taala panggil dan kuasakan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Pun kalau misalkan tidak bisa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki banyak kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan umroh. Dan intinya mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah ini sehingga kita bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi manusia yang bisa bersosial seperti biasa, manusia yang bisa beribadah seperti biasa, tidak diberi jarak ketika sholat, tidak diberi batasan ketika kita mengobrol, tidak dilarang ketika kita bersalaman. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung dan zat yang maha kuasa untuk mengkudroh dan irodahkan sesuatu. Pasti ada yang sudah kenal ini di mana. Ini saya sedang berada di Arafah ya. Tepat di belakang saya adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang biasa disebut oleh jemaah umroh Indonesia adalah Bukit Kasih Sayang. Bukit Kasih Sayang. Bukit Kasih Sayang ini adalah suatu bukit yang menjadi saksi ketika Nabiullah Adam alaihissalam bersama Ibunda Hawa bertemu kembali setelah beberapa ratus tahun lamanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Nabiullah Adam tidak mengindahkan instruksi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkanlah Adam bersama Hawa di tempat yang berbeda. Peristiwa ini dikenang oleh jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu wukuf di Arafah. Sehingga dijadikan wukuf Arafah itu adalah rukun yang paling besar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Al-Hajju Arafatun, haji yang paling besar, rukun haji di dalam yang paling besar rukun di dalam haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga sudah dipastikan tidak sah hajinya seseorang jika saja tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika musim haji tiba, maka warna daripada Jabal Rahmah ini akan berubah menjadi putih, akan penuh oleh jutaan jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Sebetulnya area Arafah itu tidak fokus atau tidak khusus di Jabal Rahmah saja ini. Akan tetapi semua kawasan yang melingkupi Arafah itu sah untuk dibuat wukuf. Wukuf itu artinya adalah berhenti, berdiam di tempat ini. Waktunya setelah tergelincir matahari pada waktu zuhur sampai setelah maghrib. Untuk sejarah lebih lengkapnya, insya Allah nanti kami akan membuat vlog khusus sejarah tentang Arafah. Kenapa dinamakan dengan Arafah? Kenapa dinamakan dengan Muzdalifah?